Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah kita sudah membaca bersama-sama surat Yasin dan doa kumel dengan penuh keyakinan bahwa doa kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala bacaan yang kita baca, yang kita tujukan dan kita niatkan untuk orang-orang yang kita niatkan tadi dapat Allah sampaikan kepada mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya setelah itu kita akan mengadakan kajian secara singkat tentang tafsir surat-surat pendek. Pada beberapa pertemuan kita sudah menyelesaikan dua tafsir dari dua surat, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan surat Al-Falaq ketika kita mengkaji tentang sifat-sifat hasad, sifat yang sangat buruk, wa min syarri hasidin idza hasad, itu agak panjang, kita lakukan beberapa pertemuan dan mudah-mudahan dari kajian tersebut mendatangkan manfaat yang besar buat kita sehingga kita bisa mengenal penyakit hasad dan kita bisa mengikis atau mengosongkan penyakit yang berbahaya tersebut dari ruh kita, dari hati dan jiwa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah surat yang ketiga, surat Al-Ikhlas, yang juga disebut dengan surat At-Tauhid atau surat Qulhu. Surat ini sangat singkat dan sangat pendek. Nanti saya akan baca tafsirnya dari tafsir Al-Mizan oleh Sayyidina Al-Alama At-Tabatabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bayanun, penjelasannya. Kata beliau, as-suratu tasifuhu ta'ala bihadiyati dzati wa ruju'i ma siwahu ilaihi fi jami'i hawaijihi al-wujudiyah, dan seterusnya. Kata beliau bahwa surat ini mensifati, yaitu menjelaskan dan menerangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bi hadiyatiz zat, keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengenal ada zat Allah, ada sifat Allah, ada af'al dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Ikhlas ini atau surat At-Tauhid menjelaskan tentang zat Allah, bukan sifat-sifatnya dan bukan af'alnya atau perbuatannya. Di antara tauhid yang paling sulit adalah tauhid zat. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang terjerumus kepada syirik. Ya, syirik zati, syirik kepada Allah tanpa terasa karena tidak belajar. Sampai kepada syirik dalam masalah ibadah. Nanti ada syirik dalam masalah rububiyah, dalam masalah khaliqiyah. Jadi syirik bertingkat-tingkat. Musyrik itu banyak ragamnya, banyak tingkatannya. Yang paling sulit dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terkait masalah zat Allah, sampai Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan, renungkan, pelajari, dalami tentang sifat Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan pikirkan, jangan renungkan, jangan pendalami tentang zat Allah. Fa innakum la taqdiruna qadar. Kalian tidak akan mampu untuk
menyelami tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan zat Allah, jati diri kita aja kita nggak bakal mampu. Terutama bagian ruh kita. Siapa yang mengenal ruh kita? Kita memiliki ruh, kita nggak kenal tentang ruh kita. Ini pun makhluk Allah, apalagi tentang zat Allah. Kita tidak akan sampai, kata Rasulullah. Tidak mungkin. Bahkan bisa sampai nanti kepada kesyirikan. Kalau tidak ada yang membimbing, ya bisa kesasar. Nah, surat ini menjelaskan tentang ahadiyatil zat, keesaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruju'i ma siwahu ilaihi, dan kembalinya selain Allah kepada Allah. Jadi ungkapan as-suratu tasifuhu ta'ala bi ahadiz zat ini tentang qul huwallahu ahad. Tentang warju'i ma siwahu ilaihi fi jami' hawaijihil wujudiyah, tentang Allahus Samad. Ya, ayat berikutnya. Bahwa juga surat ini menjelaskan tentang rujuknya, kembalinya selain Allah, yaitu semua makhluk Allah dan ciptaan Allah kepada Allah dalam semua kebutuhan mereka, kebutuhan wujudiyah. Jadi wujud kita ini dan yang bercabang dari wujud diri kita, semua kebutuhan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min duni ayyusharikahu syai'un la fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi, yang tidak ada sesuatu pun berserikat menandinginya, menyamainya, menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya dan perbuatannya. Itu kata beliau. Wa huwa at-tauhidul qur'ani. Ya, tentang ahadiyatul zat, tentang keesaan Allah di sini beliau mengatakan at-tauhidul qur'ani, tauhid Quran. Alladzi yahtassu bihi al-Qur'anul Karim, di mana dikhususkan untuk Al-Qur'an. Wa yubna alaihi jami'ul ma'arifil islamiyah, dan dengan dasar itulah, dengan dasar tauhid dibina dan dibangun semua pengetahuan Islam. Jadi tauhid paling mendasar, paling penting. Karena itu kalau kita membaca tentang usuluddin, yang pertama adalah tentang tauhid. Ya, usuluddin ada 3, kemudian bercabang menjadi 5. 3 adalah at-tauhid, an-nubuwah, dan al-ma'ad. At-tauhid keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian an-nubuwah tentang kenabian. Al-ma'ad tentang hari akhirat, hari kita kembali. Nah, at-tauhid bercabang kepada al-adlul ilahi, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibahas dalam usuluddin, dalam akidah Syiah Imamiyah. Kenapa al-adlul ilahi, keadilan dibahas? Karena satu hal yang sangat penting yang diperdebatkan oleh para ulama adalah masalah keadilan ilahi. Terutama para teolog ahli sunnah wal jamaah, yang mereka terjerumus kepada pemahaman yang jumud, yang kaku, dan bahkan yang salah tentang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu sangat mendasar. Tentang keadilan saya singgung sedikit. Pandangan ahli sunnah mengatakan bahwa Allah itu maha adil. Ya, kita sepakat semua Allah maha adil. Nah, cuma penjabarnya kata mereka, Allah maha adil sehingga keadilan Allah itu nggak bisa diganggu gugat dan nggak bisa dicampur adukan, atau nggak bisa diikutkan pandangan akal. Akal nggak bakal mampu mengkaji keadilan ilahi, kata mereka. Jadi nggak ada campur tangan akal di situ. Allah maha adil, sehingga ketika Allah memasukkan orang beriman ke neraka dan Allah memasukkan orang yang sangat jahat ke surga, tetap Allah maha adil, begitu kata mereka. Ini kan parah namanya. Parah sekali. Tetap Allah adil, karena adil itu hak Allah, nggak bisa dibuat, akal kita nggak bakal sampai. Sudah hak Allah. Sekalipun Allah masukkan kita orang mukmin ke neraka, mereka ahli bergajul ahli ke surga, Allah maha adil, karena Allah nggak bisa kita pahami, begitu kata mereka. Ini namanya jumud, ya. Sehingga orang-orang mengkaji tentang keadilan Allah dengan dasar ahli sunnah, mereka bingung, pindahnya ke Syiah. Kata Syiah, ya betul Allah maha adil, tapi keadilan Allah bisa kita pahami dengan akal kita, enggak jumud.
Ketika Allah memasukkan orang mukmin ke surga, akal kita paham, itulah keadilan. Ketika Allah masukkan penjahat ke neraka, itulah keadilan Allah, bukan sebaliknya. Sebagai contoh, kalau ada seorang raja memasukkan orang yang baik ke penjara, raja adil nggak? Atau seorang raja memasukkan orang yang sangat jahat ke istananya dikasih hadiah, raja adil nggak? Ini kan aneh. Padahal ini sangat mendasar. Karena itu usuluddin yang kedua adalah masalah keadilan ilahi yang sangat penting untuk kita pahami. Ya, gitu kata beliau bahwa semua ma'arif Quran, portal Al-Quran itu bersumber dari at-tauhid atau ma'rifatullah. Bahkan sampai-sampai Imam Khomeini mengatakan bahwa sumber segala kebaikan, sumber segala keberkahan adalah ma'rifatullah. Tauhid itu sumber kebaikan, sumber keberkahan, tidak ada yang lain, adalah at-tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang tidak mudah untuk memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas insyaallah sedikit-sedikit. Wa qad takatsaratil akhbaru fi fadli surati. Telah banyak akhbar, kabar-kabar, hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini, surat At-Tauhid ini. Hatta warada min turqil fariqain, sehingga terdapat dari dua jalur sunnah dan syiah, annaha, bahwa surat At-Tauhid itu ta'dilu sulusal Qur'ani, menyamai sepertiga Al-Quran. Kama sayaji, insyaallah seperti yang akan datang hadisnya. Jadi membaca satu kali kulhu sama dengan menyamai sepertiga Al-Quran. 3 kali kulhu sama dengan menghafalkan Al-Quran. Pahalanya kayak begitu utamanya. Nah, kita bertanya, kok gampang sekali, enak. Dibaca sekali kulhu, kita sudah mendapat pahala sepertiga Al-Quran. Apakah begitu? Ya, enggak begitu. Perlu dijabarkan. Ada hadis ini nanti akan kita baca insyaallah. Mengapa membaca satu kali surat kulhu, surat At-Tauhid, sama dengan membaca sepertiga Al-Quran? Kenapa? Jawabannya ada di riwayat bahwa karena Al-Quran dibagi 3. Kandungannya dari sisi akidah dibagi 3, yaitu ada At-Tauhid, An-Nubuwah, Al-Ma'ad. Dibagi 3 Al-Quran. Sepertiga Tauhid, sepertiga An-Nubuwah, kenabian, sepertiga Al-Ma'ad, hari akhirat. Nah, tentang masalah Tauhid, sepertiga Al-Quran, gini maksudnya, orang-orang yang memahami At-Tauhid dari sepertiga Al-Quran dengan baik, ayat-ayat dengan baik, ketika membaca kulhu, dia sama dengan baca sepertiga Al-Quran. Begitu. Jadi berat. Artinya kalau kita ingin memperoleh baca kulhu 1 kali sama dengan baca Quran sepertiganya, kita baca dulu ayat Tauhid yang sepertiga itu kita pahami. Begitu. Sehingga kalau kita memahami surat-surat At-Tauhid dalam Al-Quran yang ada sepertiga dengan baik, kita amalkan. Nah, ketika kita baca surat kulhu, kita dapat pahala sepertiga Al-Quran. Luar biasa. Enggak mudah, enggak, luar biasa. Nah, ketika Imam Ali dulu baca surat kulhu, ya, kemudian kata Rasulullah, Imam Ali telah menghafal Al-Quran dalam semalaman. Sahabat kaget. Ya, ketika ditanya, bagaimana Ali? Saya baca 3 kali kulhu. Ya, kalau Imam Ali sebagai seorang imam yang ilmunya luar biasa, ya pasti pahalanya bahkan bisa lebih dari itu. Kalau kita masih jauh. Bahkan nanti kalau kita uji iman kita, tauhid kita dengan surat ini, bisa jadi kita masih ada kemusyrikan dalam hati kita. Coba kita uji nanti. Kalau kita nggak belajar, kita tahu dari mana beratnya masalah at-tauhid. Ya, kita baca saja ya. Wasuratu tahtamilul makkiyata wal madaniyata. Surat ini kemungkinan ada 2 pendapat, diturunkan di Mekah juga di Madinah. Kata Sayyidun al-Allamah, wa dhahir min ba'di ma warada fi sababi nuzuliha annaha makkiyatun. Tetapi menurut pandangan yang jelas, yang lahiriah, dari sebagian hadis-hadis dan riwayat bahwa sebab turun surat ini adalah di Mekah. Jadi suratnya surat Makkiyah. Juga ada ceritanya, ada suratnya pendek-pendek. Kata beliau, pendapat beliau, ini surat Makkiyah, diturunkan di kota Makkah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Siapa yang disuruh? Nabi Muhammad.
Siapa yang nyuruh? Allah. Kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad. Apa yang dikatakan? Huwa, dia. Nah, huwa saja sudah jelimet nih. Seberapa jauhnya huwa? Kita akan bahas. Lihat aja berikutnya. Qul huwa, katakanlah dia itu. Dia yang mana? Dia itu siapa? Kan biasanya dhamir itu kata ganti. Ada ungkapan sebelumnya. Ini nggak ada sebelumnya. Huwa, dia yang mana? Dia nabi yang mana? Dia itu siapa? Ini ada pembahasan, kita akan bahas. Allahu, dia itu Allah. Dia itu Allah. Dia yang mana? Nah, kalau nggak paham sulit. Ahad, itu Allah yang ahad. Kata beliau, huwa dhamirus sya'ni. Huwa di sini qul huwa. Kan ada, kita mengenal ada isim dhamir dalam kajian ilmu sharaf. Isim dhamir ada dua, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil ada 14 yang bersambung dengan fiilnya, itu di nahwu begitu. Dhamir munfasil ada 14 juga yang biasa kita baca pada dulu ketika sholat ibtidaiyah, ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu namanya isim dhamir, tapi dhamir munfasil. Yang pertama apa? Huwa. Nah, huwa di sini dhamir munfasil. Kalau bermutasil yang bersama dengan fiil, ya, fa'altu misalnya, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nah, tanya dhamir muttasil. Fa'alna, fa'altuma, fa'altu, fa'alna. Itu na dhamir muttasil. Tapi di sini huwa tidak dikatakan dhamir munfasil, tapi dhamirus sya'ni. Ini sudah keluar dari ilmu nahwu dan sharaf, ya, pembahasannya. Bahasa ilmu tafsir. Huwa di sini dhamirus sya'ni wal qissah. Nah, apa itu dhamirus sya'an? Apa itu al-qissah? Dhamirus sya'ni adalah huwa itu sebagai kata ganti, tapi bukan kata ganti yang telah ada sebelumnya, tapi setelahnya. Ini aneh. Huwa menunjukkan penjelasan yang akan datang, bukan yang telah lalu. Dia yang mana? Nanti akan datang, bukan yang sebelumnya. Namanya dhamirus sya'ni, yaitu menunjukkan tentang keadaan-keadaan, keagungan yang akan dijelaskan. Dhamirus sya'ni, ya. Karena menjelaskan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, disebut asya'an. Asya'an itu keagungan, kebesaran. Seperti ada pada kita membaca ziarah Sayyidah Fatimah Ma'sumah, ada kepada asya'an, ya. Bahwa fa innalaki, engkau wahai Sayyidah Fatimah Ma'sumah yang ada di kum, fa innalaki sya'nun, engkau memiliki keagungan. Fa innalaki sya'nun, ya, dari Allah. Itu makna asya'an, keagungan. Nah, dhamirus sya'ni berarti isim dhamir munfasil yang menunjukkan keagungan Allah yang akan dijelaskan berikutnya. Terkadang disebut dhamir al-qissah, yaitu huwanya menunjukkan kisah yang akan dijelaskan, akan dikisahkan sebelumnya, bukan telah lewat. Itu maksud daripada dhamirus sya'ni dan dhamirul qissah secara singkat tentunya. Tentu ada aturan-aturannya bagaimana menggunakannya, di mana, bagaimana, itu ada aturan dalam ilmu dibahas secara detail kan masalah itu. Paling kita tahu bahwa huwa di sini dhamirus sya'ni. Karena itu kalau kita baca zikir ya huwa, ya huwa, ya hu, atau ya hu, ya hu, ya hu, kalau nggak paham, ya lisan aja zikir, nggak paham, pikiran kemana-mana, maksudnya apa, nggak tahu, ikut-ikutan aja. Padahal huwa saja ini sangat dalam artinya. Karena menunjukkan pada zat Allah yang akan dijelaskan berikutnya dengan sifat-sifatnya yang sangat mendalam. Itu maksud huwa yang dhamirus sya'ni. Jadi zikir ya huwa itu bisa jadi lebih dalam daripada zikir ya Allah. Begitu. Lebih dalam dalam pengertian bahwa huwa itu menunjukkan semua sifat-sifat yang ada pada Allah yang akan dijelaskan berikutnya. Artinya cakupannya lebih luas begitu. Kalau Allah adalah lafzul jalalah. Ya. Kemudian kata beliau, huwa dhamirus sya'ni wal qissah. Huwa di sini sebagai dhamir sya'an dan qissah. Yufidul ihtimama bimadmunil jumlati taliyati lahu. Di mana dhamir sya'an ini menunjukkan tentang pentingnya memperhatikan kandungan jumlah atau isi yang berikut
Ya, yang akan dijelaskan berikutnya. Itu maksud dhamir sya'ni. Yaitu adanya dhamir huwa di sini ketika kita mengatakan qul huwa. Nah, buat orang yang belajar nahwu shorof atau orang Arab ketika disebut qul huwa, dia tergugah perhatiannya. Dia merasa terheran, ingin tahu apa sebenarnya yang akan ada setelahnya akan disebutkan. Keagungan apa yang akan dijelaskan? Karena kita nggak ngerti, kita nggak belajar bahasa Arab, ya biasa saja, kita nggak paham. Padahal kata huwa ini, qul huwa, buat orang Arab yang paham, ini menunjukkan kedalaman makna yang luar biasa tentang keagungan Allah yang akan dijelaskan berikutnya. Itu makna huwa saya sudah jelimet. Ya. Wal haqqu anna lafdzul jalati alamun bil ghalaba lahu ta'ala. Sedangkan lafaz Allah, qul huwa Allahu. Allah adalah lafdzul jalalah. Lafaz yang menunjukkan keagungan. Kata beliau itu alamun bil ghalaba, sebagai isim alam. Dalam ilmu nahwu ada isim alam, ya ada isim yang lain. Bil ghalaba karena biasa digunakan oleh orang Arab. Bil Arabiyah dengan bahasa Arab. Kama anna lahu fi ghaidiha min al-lughati isman khassan bi. Sebagaimana juga bahwa ungkapan Allah itu dalam bahasa-bahasa yang lain merupakan isim atau nama khusus bagi Allah. Ya. Kalau bahasa Indonesia misalnya Tuhan gitu. Atau di Jawa Gusti Allah misalnya. Kalau bahasa Inggris God. Kalau bahasa Persia misalnya Khodo dan seterusnya. Itu semua terjemahan dari Allah menunjukkan nama-nama khusus yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan keagungan. Karena itu yang lazim biasa digunakan. Waqad taqaddama ba'dul kalami fihi fi tafsir suratul Fatihah. Telah dijelaskan sebagiannya ketika membahas tentang suratul Fatihah tentang nama Allah yaitu lafzul jalalah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa ahad, kan ada kalau di sini qul huwallahu ahad, ya. Dan ahad, lafaz ahad, kalimat ahad kata beliau Sayyidun al-Allamah wasfun ma'khudun minal wahdati. Lafaz ahad itu qul huwallahu ahad itu diambil dari akar kata al-wahdah. Al-wahdahnya kesatuan, keesaan. Kemudian diambil dari situ timbullah kata ahad, pecahannya. Kal wahid, seperti wahid juga. Artinya bahwa kata ahad dengan wahid itu sama sumbernya. Dari apa? Dari al-wahdah. Al-wahdah di bawahnya bercabang kepada ahad dan wahid. Jadi sumber wahid dan ahad sama. Apa? Al-wahdah. Itu bahasa. Begitu harus bahasa dulu, jelimet memang. Kalau nggak paham bahasa agak sulit. Ghairu annal ahada innama yutlaqu ala ma la yaqbalul kasrata la kharjan wala dhihnan. Nah, boleh sulit di sini. Kalau dikatakan di sini bahwa ahad dengan wahid sumbernya sama dari al-wahdah, kata-katanya sama, apakah makna dan maksudnya sama antara wahid dengan ahad? Tidak. Itu luasnya bahasa Arab. Di mana bedanya? Berbeda. Kalau ahad itu biasa digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan hal-hal yang tidak ada jamaknya, yang hanya itu saja, tidak menunjukkan kata banyak, tidak lebih dari satu. Baik dalam benak kita nggak tergambar ungkapan lebih dari satu atau banyak, maupun di luar benak kita. Jadi kalau kita mendengar ada ungkapan ahad, qul huwallahu ahad, bukan dikatakan qul huwallahu wahid. Nah, beda. Kenapa kok Allah mengatakan qul huwallahu ahad? Kenapa Allah mengatakan qul huwallahu wahid? Kan sama saja. Di bahasa Indonesia sama saja. Wahid, ahad satu artinya. Itu kesempitan bahasa yang seringkali bisa merusak tafsir Al-Qur'an. Karena itu menafsir Al-Qur'an dengan bahasa yang terbatas, dengan terjemah saja bisa berbahaya tanpa ada tafsir yang lebih dalam lagi. Beda antara ahad dengan wahid. Di mana bedanya? Ya kalau ahad di sini dia menunjukkan esa satu yang tidak terbilang, tidak terbagi-bagi, bukan bilangan, tidak ada duanya, tidak ada tiganya, satu sudah. Dalam filsafat disebut namanya basit, ya. Disebut basit atau basito, sederhana. Nah, kata sederhana pun tergantung pemahaman kita. Ya kalau orang itu hidupnya sederhana berarti makannya sederhana, pakaiannya dan seterusnya. Itu kita paham.
Oh dia makannya sederhana, paling makan nasi tahu tempe sederhana. Dia mobilnya sederhana, paling mobilnya Kijang begitu, bukan Pajero, sederhana. Kalau lapat sederhana apa maksudnya? Lapat sederhana artinya dia tidak terangkap, tidak tersusun, murni atau dia ringkas. Benda pun bisa kita gambarkan kesederhanaannya. Ini kata sederhana ya supaya kita bisa luas wawasan kita. Misalnya kita ini satu, kita satu, meja satu, kitab satu, rumah satu, mobil satu, sama semua satu. Kita satu terangkap. Rangkapan kita banyak sekali. Ada kepala, tangan, badan, kaki. Kemudian ada kulit, ada tulang, darah. Sel-sel, wah banyak sekali rangkapan kita. Iya kita satu, betul. Tapi rangkapannya sangat banyak. Satu tapi terangkap. Itu. Sekarang kitab ini satu. Ya satu rangkapan kitab lebih sedikit. Lebih sederhana namanya. Daripada rangkapan susunan badan kita. Kitab lebih sederhana namanya. Begitu. Sekarang air. Air lebih sederhana lagi. Air hanya H2O. Air lebih sederhana dalam bahasa filsafat. Dibanding kita yang terangkap. Angin lebih sederhana lagi. Sampai bisa kita merasakan angin. Tapi kita nggak bisa melihat angin. Sederhana, lebih sederhana lagi. Naruh kita bagaimana? Nggak bisa kita gambarkan. Lebih sederhana naruh kita dengan air atau angin. Nggak bisa dibandingkan kesederhanaannya. Sangat sederhana, kita nggak mampu membandingkan antara ruh kita yang kita miliki dengan angin. Yang bisa kita rasakan tapi kita nggak bisa melihatnya. Kalau angin bisa kita rasakan, nggak bisa kita lihat, apalagi ruh kita. Pakai perbandingan. Kalau ruh kita saya nggak bisa kita pahami, nggak bisa kita kata, apalagi Allah, zat Allah mau coba-coba, nggak bakal sampai, berbahaya. Pakai perbandingan begitu, insya Allah kita akan lebih paham. Jadi kata hadis ini tidak ada satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Dia sangat sederhana. Beda dengan wahid. Ya. Bahkan kata beliau di sini, walidzalika la yaqbalu adda wa la yadkhulu fil adadi. Karena itu ungkapan ahad yang beda dengan wahid, dia tidak menerima hitungan. Ketika ahad, ya esa nggak ada duanya. Kalau wahid setelah wahid ada isnain. Setelah isnain yaitu dua, ada salasa yaitu tiga dan seterusnya. Sehingga ketika ada orang mengatakan wahid tergambar di benak kita dan kita menunggu isnainnya yang mana misalnya. Salasanya yang mana, kapan akan muncul begitu. Tergambar ketika wahid. Tapi ketika dikatakan ahad tidak boleh tergambar karena sudah terbatas, itu saja sederhana. Karena itu Allah ahad, Allah esa, sederhana. Enggak tergambar dua, enggak tergambar tiga, dan enggak tergambar seterusnya. Bahkan tidak tergambar rangkapan-rangkapan yang bisa terjerumus pada kemusyrikan. Nah, jadi langkah pertama memahami ahad itu adalah bahwa ahad sederhana. Beda dengan wahid. Sederhana, tidak ada dua, tidak ada tiga. Itu satu poin. Poin kedua, ahad itu sederhana yang kedua yang lebih dalam, tidak terangkap dengan rangkapan apapun. Sehingga nanti Allah katakan, saking tidak ada rangkapannya dan kita nggak bisa menggambarkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak bisa disamakan apapun. Yang tergambar di benak kita itu bukan ahad, itu gambaran kita. Begitu. Dan berbeda kalau pandangan misalnya trinitas. Atau pandangan ahli sunnah juga bisa berbeda. Ketika menyambung dengan sifat-sifat Allah, mereka mengatakan terangkap Allah dengan sifat-sifatnya. Ini perlu dibahas. Jadi sangat berbahaya. Kalau para ulama saja mentakkan bisa terjerumus tentang memaknai ini, gimana kita yang nggak belajar? Kita nggak tahu. Kita nggak terjerumus, kita nggak merasa. Kita nggak belajar kalau belajar. Karena itu nggak berarti kita akan bisa mengukur ilmu kita dan ketauhidan kita. Ya, sangat dalam sekali. Adapun wahid kata beliau bikhilafil wahid. Kalau wahid itu fa inna kulla wahidin lahu tsaniyan wa salisan. Setiap ungkapan wahid ada saniannya, ada duanya, yang kedua wa salisan, ada yang ketiga, tergambar imma kharijan wa imma dhihnan, baik di luar benak kita kelihatan begitu, tiap ada satu ada dua. Ini air segelas, ada dua gelas, ada tiga gelas. Adapun di benak kita, jadi kita tergambar ketika ada wahid, ada dua di benak kita tergambar. Tentang apa? Tentang apa saja? Ya. Bitawahhumin aw bifaradil aqli, baik dengan tawahum, dengan khayal kita, daya cara kita, adapun dengan kemestian akal. Fa yasiru bil dimami kathuran, maka dengan bergabung satu-satu dari wahid itu menjadi banyak.
Jadi dari wahid, isnain, salas terus menjadi banyak, jutaan, miliaran dari wahid. Bahkan sebelum wahid ada nol namanya. Ada nol dulu, baru wahid, baru isnain dan seterusnya. Kalau ahad nggak ada nolnya, nggak ada setelahnya, ahad. Jadi qul huwallahu ahad. Begitu, esa. Itu mana ahad. Sebelumnya mana huwa sudah dijelaskan. Wa amal ahad faqul ma furutul tsaniyan kana huwa lam yazid alaihi syai'un. Adapun kata ahad dalam ungkapan qul huwallahu ahad itu kullu ma furudha, setiap kali kita mengasumsikan atau menduga atau menghayal atau mengira-ngira ada duanya, maka kembali ya kepada sederhana karena enggak ada. Kita kembalikan kepada kesederhanaan itu karena enggak ada begitu. Jadi kita hilangkan. Dan setelah ada tambahan, ya enggak seperti itu. Maka kembali kepada ahad itu lagi. Nanti ketika ada bisikan di benak kita, Allah kayak apa, duanya, tiganya, gimana? Kita kembalikan. Tidak seperti itu. Semuanya kita tolak, kita tolak. Kita enggak meyakini Allah, tidak seperti itu. Ya, laisa kamislihi wa huwas samiul basir. Udah setengah jam ya. Jadi singkatnya perlu kita pahami surat dengan baik. Kita dengan baik nanti kita amalkan. Ketika kita baca surat ini kita sudah paham tentang masalah tauhid. Dan sangat berbahaya kalau kita salah persepsi, salah memahami, bisa musyrik tanpa kita sadari. Betapa banyaknya yang musyrik, karena musyrik bertingkat-tingkat. Ada musyrik dalam tauhid, akidah, ada musyrik dalam akhlak, ada musyrik dalam irfan. Berat sekali. Ya, perlu kita dengan baik insya Allah. Kita kaji tauhid dulu. Ya. Jadi ungkapan huwa tadi kembali bahwa huwa itu enggak main-main. Huwa kembali pada penjelasan yang akan datang, sehingga zikir ya huwa itu perlu kita memahami ayat-ayat tauhid dan akidah atau usuluddin berkaitan masalah tauhid, sehingga zikir ya huwa punya bobot, bukan kayak rekaman ya huwa saja. Nah, ada zikir ahli tasawuf ya hu rame-rame begitu. Apa yang digambarkan tentang akidah tentang huwa itu kalau nggak paham, nggak belajar. Lah baca tentang dosa dan jilid begini dalam sorot gimana ya huwa, apa yang digambarkan. Sehingga kalau kita menggambarkan sesuatu tentang Allah, yang kita bilang, kita ucapkan ya Allah atau ya huwa atau ya Rahman, tapi pernah kita menggambarkan sesuatu, bisa jadi musyrik. Seperti keyakinan Ibnu Taimiyah dari golongan Wahabi, tokoh Wahabi, bahwa Allah itu kata mereka ia memiliki mata, Allah memiliki tangan, Allah punya kaki, Allah turun dari langit sekian ke sangka langit sekian. Gitu. Cuma kata mereka mata, kaki, tangan Allah tidak seperti manusia, tapi punya. Yang tergambar juga namanya punya pasti terbatas. Itu bagian dari kemusyrikan. Itu kaum muslimin begitu deh. Itu banyak jumlahnya. Jadi perlu belajar di sini. Mudah-mudahan pada kajian kita akan lanjutkan lagi tentang kajian tafsir Al-Mizan surat Al-Ikhlas ini yang sangat mendalam. Insyaallah min rabbil alamin. Ya, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa dengan baik kajian yang singkat ini, dan Muhammad jika ada kekurangan atau kesalahan mungkin ada pertanyaan silakan. Saya tutup dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.